Di hari yang luar biasa ini, saudara, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Karena firman Tuhan adalah pelita bagi kaki kita, terang dalam kehidupan kita, saudara. Dan Tuhan akan memimpin langkah kita melewati tahun ini dengan luar biasa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk hari yang indah, untuk sukacita, damai sejahtera, berkat Tuhan yang berlimpah. Berikan kami damai sejahtera, berikan kami hikmat bijaksanaan, berikan kami pimpinan tuntunan Tuhan, supaya kami boleh melewati tahun ini dengan luar biasa. Roh Kudus, pimpin dan berkati kami, dan urapi kami dengan luar biasa, dengan penuh sukacita. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Kita akan membaca firman Tuhan yang indah, saudara, dari 2 Samuel 6, ayat yang ke-10 sampai ayat yang ke-11, saudara. Sebab itu Daud tidak mau memindahkan tabut Tuhan itu ke tempatnya, ke kota Daud. Tetapi Daud menyimpang dan membawanya ke rumah Obed-Edom, orang Gad itu. 3 bulan lamanya, tabut Tuhan itu tinggal di rumah Obed-Edom, orang Gad itu. Dan Tuhan memberkati Obed-Edom dan seisi rumahnya. Tema hari ini, saudara, Tuhan memberkati. Saya diingatkan Tuhan akan ayat ini ketika saya merenungkan apa yang Tuhan ingin sampaikan di hari yang luar biasa, saudara. Tuhan memberikan ayat ini, dan ayat ini begitu luar biasa. Tuhan ingin memberikan sekali lagi berkat-Nya, supaya kita bisa melewati tahun ini dengan luar biasa. Melewati tahun ini dengan penuh sukacita, dengan penuh damai sejahtera, saudara. Kita akan melihat beberapa hal yang indah yang akan Tuhan nyatakan di akhir tahun ini. Yang pertama dikatakan di sini, di 2 Samuel 6 ayat yang ke-11. 3 bulan lamanya tabut Tuhan itu tinggal di rumah Obed-Edom. Ini yang luar biasa, saudara. Ternyata selama 3 bulan tabut Tuhan itu tinggal di rumah Obed-Edom. Pertanyaannya, siapakah Obed-Edom? Yang pertama, Obed-Edom adalah orang Gad. Yang kedua, Obed-Edom, orang yang takut Tuhan, orang yang dekat Tuhan, orang yang ada di hati Tuhan. Berita yang baik hari ini, saudara, Tuhan mencari orang-orang yang dekat, orang-orang yang menyebut namanya, orang-orang yang takut, orang-orang yang memuji dan menghormatinya. Tuhan ingin memberikan sesuatu yang luar biasa kepadanya. Kalau saudara dan saya orangnya, Tuhan akan memberikan hal yang hebat, yang luar biasa kepada kita, saudara. Jadi, Tuhan tidak berhenti bekerja, mencari orang yang ada di hatinya, orang yang ada di pikirannya, dan orang yang ada di dalam rencananya. Yang ketiga, dikatakan di sini, Obed-Edom memberikan rumahnya untuk tabut Tuhan itu dititip. Ini yang luar biasa. Jadi Obed-Edom membuka pintu rumahnya untuk tabut Tuhan. Dia tidak menolak kedatangan Daud. Dia tidak menolak kedatangan tabut Tuhan. Berita yang luar biasa hari ini, saudara. Tuhan mencari orang yang membuka hatinya. Tuhan mencari orang yang membuka pintu rumahnya. Tuhan mencari orang yang membuka pintu pekerjaannya, pintu pelayanannya untuk dia. Karena tidak semua orang membuka hatinya, saudara. Ada banyak orang yang ada di gereja, ada banyak orang melayani, ada banyak orang yang giat melayani, rajin melayani, bahkan membantu pekerjaan Tuhan, membantu pembangunan rumah ibadah. Tetapi sesungguhnya hatinya tidak terbuka. Hatinya belum terbuka. Hatinya tidak ada di dalam Tuhan, saudara. Tuhan tidak ingin pemberian kita. Tuhan tidak ingin pelayanan kita. Apa yang kita berikan kepadanya, saudara. Tapi Tuhan ingin hati kita. Ketika hati seseorang terbuka kepadanya, pemberiannya dilihat Tuhan. Hatinya dilihat Tuhan. Persembahannya dilihat Tuhan. Pelayanannya dilihat Tuhan. Pekerjaannya dilihat Tuhan, saudara. Jadi berbahagialah orang yang membuka hatinya, yang membuka pikirannya,
yang membuka rumahnya untuk Tuhan. Tuhan akan ada bersama dengan dia di sana. Tuhan akan tinggal di sana dan Tuhan akan bicara kepadanya. Lihat yang terjadi dengan Obed-Edom ini, saudara. Tuhan bicara kepadanya. Tuhan ada di rumahnya. Tuhan memberkati rumahnya. Jadi hal kelima yang Tuhan lakukan di dalam rumah Obed-Edom, memberkati rumahnya. Ini kan luar biasa. Jadi kalau Tuhan ada di hati kita, saudara, Tuhan akan memberkati kita. Kalau Tuhan ada di hati saudara, Tuhan akan memberkati saudara. Kalau Tuhan ada di rumah saudara, Tuhan akan memberkati saudara. Kalau Tuhan ada di tengah keluarga saudara, Tuhan akan memberkati keluarga saudara. Kalau Tuhan ada di tengah bisnis saudara, Tuhan akan ada bersama dengan saudara dalam bisnis saudara, memberkati bisnis saudara, pekerjaan saudara, pelayanan saudara. Jadi kuncinya Tuhan ada bersama dengan kita. Allah Immanuel, Allah beserta kita. Tuhan ingin beserta dengan kita untuk selamanya. Tuhan ingin beserta dengan saudara untuk selamanya. Bukan hanya tahun ini, bukan hanya hari ini, bukan hanya menit ini, tapi untuk selamanya, saudara. Sampai kedatangan yang kedua kali menjemput kita. Ini luar biasa. Jadi berita yang indah, hari yang indah ini, Tuhan ingin bersama dengan kita. Tuhan ingin melangkah bersama dengan kita, melewati tahun ini dengan luar biasa. Melewati setiap menit, setiap detik dalam kehidupan kita, luar biasa. Dengan luar biasa, saudara. Jadi berbahagialah orang yang mau berjalan bersama dengan Tuhan. Yang mau dipimpin oleh Tuhan. Dan mau ada di dalam Tuhan. Tuhan akan memberkati mereka dengan begitu luar biasa. Hal selanjutnya dikatakan di sini, saudara. Di 2 Samuel 6, ayat yang ke-11. Dan Tuhan memberkati Obed-Edom dan seisi rumahnya. Tuhan memberkati keluarga Obed-Edom. Jadi Tuhan ingin memberkati keluarga. Berita yang indah hari ini, saudara, Tuhan ingin memberkati keluarga kita. Tuhan ingin memberkati keluarga saudara. Dimanapun saudara berada, apapun pekerjaan saudara. Mengapa Tuhan ingin memberkati saudara? Karena Tuhan ada bersama dengan saudara. Tuhan ada di tengah saudara dan hadirat Tuhan ada di sana. Saudara membuka pintu hati saudara, pintu rumah saudara untuk Tuhan. Jadi Tuhan datang untuk keluarga. Bukankah ini berita yang luar biasa, saudara? Tuhan datang untuk keluarga. Berbahagialah keluarga-keluarga yang mau dilawat Tuhan, yang mau diberkati Tuhan. Jadi mulai hari ini, persiapkan keluarga kita, persiapkan keluarga saudara untuk Tuhan, untuk kedatangan Tuhan, untuk menikmati semua yang Tuhan katakan. Kalau kita lihat di sini, keluarga Obed-Edom diberkati selama 3 bulan lamanya. Ini kan luar biasa. 1 hari saja diberkati Tuhan, itu sudah hebat, saudara. 2 hari, itu hebat. 1 minggu diberkati Tuhan, luar biasa. 1 bulan, wow, luar biasa. Apalagi ini 3 bulan. Pertanyaannya, mau berapa lama kita diberkati Tuhan, saudara? Kuncinya, selama kita membuka hati, selama kita dan keluarga kita terbuka kepada Tuhan, berharap kepada Tuhan, bergandengan tangan, memuji memuliakan nama Tuhan. Di situ Tuhan hadir dan Tuhan akan melawat keluarga saudara dengan luar biasa. Jadi, yang saya mau katakan di sini, berkat Tuhan untuk selamanya. Tergantung kita, saudara. Tergantung saudara. Hari ini Tuhan ingatkan kita untuk berkatnya yang luar biasa. Untuk kasihnya yang luar biasa. Untuk penyertaan Tuhan yang luar biasa, saudara. Tuhan ingin setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan hari ini tahu bahwa Dia mengasihi, Dia memberkati, Dia memberkati dan Dia memberikan yang terbaik, memberikan yang luar biasa, memberikan keselamatan.
Untuk itu kita tidak boleh khawatir, saudara. Karena Tuhan memberkati umatnya dengan luar biasa. Tuhan memberkati kita dengan luar biasa. Tuhan memberkati keluarga kita dengan luar biasa. Semua. Anak, cucu, mantu, cicit kalau ada. Dan semua keluarga besar. Bukankah indah? Bukankah luar biasa? Kalau semua keluarga besar kita diselamatkan Tuhan. Rahab, seorang yang pernah melakukan kesalahan, tapi datang kepada Tuhan dan percaya kepada Tuhan. Ketika dia menyelamatkan pengintai yang masuk ke dalam rumahnya, Tuhan menyelamatkannya, saudara. Tuhan menyelamatkan dia dan seisi keluarganya. Wow, luar biasa. Bukan hanya Rahab, tapi keluarga dan semua keluarga yang ada bersama dengan dia diselamatkan Tuhan. Baik itu ayahnya, ibunya, adiknya, kakaknya. Semua yang ada di rumah itu. Ini kan luar biasa, saudara. Berkat Tuhan untuk keluarga. Tuhan berkati Naomi. Ketika dia pulang ke Bethlehem bersama dengan Ruth. Tuhan memberkatinya dan Tuhan menunjukkan kasih-Nya. Tuhan mengangkatnya dari orang yang tidak punya, dari orang yang kehilangan anak, kehilangan satu mantunya. Sekarang mendapat mantu yang luar biasa. Bahkan dia mendapatkan anak, mendapatkan cucu, yaitu Obed, ayah Isai, ayah Daud. Dan dari keturunannya lahirlah Yusuf, ayah Yesus. Ini kan luar biasa. Tuhan bisa memberkati keluarga sampai keturunan yang kesekian, saudara, keturunan yang terakhir. Itu artinya Tuhan peduli kepada keluarga. Mungkin saat ini keluarga kita sedang ada dalam masalah. Keluarga saudara sedang ada dalam masalah. Datang kepada Tuhan. Percaya kepada Tuhan. Dan Tuhan akan memberkati saudara. Menjawab doa saudara. Dan memberikan yang luar biasa. Tuhan mengasihi keluarga saudara. Tuhan mengasihi setiap keluarga anak-anak Tuhan dengan luar biasa. Bahkan keturunannya pun diberkati Tuhan. Hari ini Tuhan mencari orang yang takut, orang yang dekat, orang yang suka memujinya, dan orang yang membawa keluarganya datang kepada Tuhan. Orang yang membuka pintu rumahnya, pintu hatinya untuk Tuhan. Tuhan akan memberkatinya, Tuhan akan menyelamatkannya. Dan Tuhan akan memberikan mereka anugerah yang besar, anugerah yang luar biasa. Haleluya. Saat ini, saya rindu berdoa buat saudara-saudara yang ingin didoakan, ingin disembuhkan Tuhan. Ingin membawa semua pergumulan masalahnya kepada Tuhan. Ingin percaya kepada Tuhan dan memberikan hatinya. Menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Taruh tangan kanan saudara di dada, angkat tangan kirimu. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk hari yang indah. Untuk sukacita, damai, sejahtera, berkat Tuhan yang berlimpah. Hari ini, hari yang luar biasa, hari berkat Tuhan, hari kuasa Tuhan. Jadikan hari ini hari yang indah. Tuhan menjamah setiap orang. Tuhan masuk dalam hatinya. Tinggal dalamnya, mengangkatnya. Naik dan bukan turun menjadi kepala, bukan menjadi ekor. Menyembuhkan setiap penyakit. Firman Tuhan berkata, bilur-bilurmu Tuhan Yesus menyembuhkan yang sakit. Yang sakit sembuh, bangun kembali, bangkit kembali menjadi berkat. Tuhan memberkati keluarganya. Tuhan memakai keluarganya. Semua keluarganya, keluarga besarnya dengan begitu luar biasa. Jadikan hari ini hari berkat. Dan kami akan mengakhiri hari ini, tahun ini dengan Tuhan. Dengan kuasa Tuhan. Dengan pimpinan Tuhan, pimpinan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita. Haleluya.